Ya, halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube revistop.com. Nah, kali ini saya mau nunjukin bagaimana cara mendeteksi kerusakan di motor all new NMAX ya. All new NMAX nih, bukan yang all NMAX tapi new NMAX yang tahun 2020 ke atas. Jadi yang udah bisa di-connected dan yang mesinnya yang baru ya. Motor ini ada ceritanya. Motor ini itu lampu milnya nyala terus, jadi indikator milnya ini nyala terus. Kalau untuk di NMAX yang lama, jika ada kerusakan selain milnya nyala terus, itu juga ada kode yang keluar ya di speedometernya. Cuman karena untuk yang di NMAX, yang new NMAX itu sekarang berbeda. Lampu milnya tidak akan berkedip karena ini sudah OBD2. OBD2 itu secara udah standarisasi secara internasional, itu milnya itu tidak akan berkedip tetapi nyala terus. Nah, makanya kalau untuk mengetahui agar ini ada kerusakan di sebelah mana, itu harus memakai alat yang namanya alat diagnostik OBD2 ya. Ya kalau beli sih ya lumayan, tergantung dari fitur alat diagnostik yang kita beli. Semakin mahal ya fiturnya semakin banyak, semakin murah ya paling intinya sih bisa buat ngelihat kerusakan sama buat ngeriset aja. Tapi kalau semakin mahal harganya ya banyak fitur yang bisa kita ketahui. Oke, sekarang saya kasih tahu bagaimana cara mengetahui deteksi kerusakan yang ada di motor all new NMAX. Untuk di bengkel Junaspeed saya memakai alat OBD2 ini ya, saya nggak nyebut mereknya nih. Nah, ini bisa buat semua motor Yamaha, motor injeksi Yamaha ya, dari versi yang pertama, dari All Fiction, Mio J segala macam, lalu bisa juga untuk yang OBD2. Nah, ini lumayan sih tebusnya ya, kepala 4-an lah, 4 ribuan beli alat yang ini. Ini sekarang dicoba ya pasang. Ya oke, sekarang untuk menyambungkan alat diagnostiknya itu seperti biasa di samping aki. Nah, kemudian kalau itu covernya udah kebuka, tinggal sambungin aja. Nah, setelah soket kesambung, ini udah tersambung ya, otomatis tampilan di alat diagnostiknya ini powernya akan nyala. Ini lampu hijau power, ini akan nyala. Kalau udah nyala gini, tinggal buka di aplikasi. Nah, ini dilihat aplikasinya, nanti langsung akan connect. Nah, ini ya scannernya langsung akan connect. Nah, sebentar. Oke. Di sini bisa dilihat ya, ini untuk di atas, menu di atas ini adalah untuk yang OBD1 atau yang versi lama ya, motor injeksi Yamaha yang versi lama. Ini menunya di sini. Kemudian ini ABS diagnostik. ABS diagnos ini adalah untuk mengecek kondisi rem ABS, kondisi modul ABS-nya terutama ya, kondisi modulnya. Kemudian, nah kalau untuk yang seperti all new NMAX, all new Aerox, kemudian Frigo, lalu Frigo apalagi ya, yang udah OBD2 itu di Yamaha yang keluaran terbaru itu Gear 125. Nah, ini memakai OBD2 diagnos.
Sekarang mau saya cari, tadi kan milnya nyala ya, mil yang di speedometer tadi nyala. Nah sekarang saya mau cari apa tadi kerusakan yang ada di motor ini. Awalnya pencet DTC, lalu kunci keylessnya di onin. Nah di sini akan tersambung. Di OBD DTC sini akan keluar jika ada kerusakan ya. Di sini akan keluar kode-kode yang bagian kerusakannya. Misalnya ini tadi kan di speedometernya itu kode milnya ini nyala ya, sensor milnya nyala. Nah, ini kerusakannya adalah kodenya memiliki kode P0118 powertrain. Nah, ini lalu sebenarnya kode P0118 ini kode apa ini? Nah, kalau untuk mau lebih tahu kode-kode kerusakan yang ada di OBD2, silahkan di searching di Google, udah banyak kode-kodenya. Karena kalau untuk menghafalkan itu banyak banget, susah. Tinggal searching aja. Nah, bisa saya kasih tahu nih apa sih kode P018. Nah, oke, nah ini dia kode P118 itu adalah kerusakan di bagian temperatur sensor. Nah, kemudian apakah benar kode di P118 tadi temperatur sensor? Itu bisa dicek. Kemudian tinggal kunci kontaknya di offin. Kita lihat di data monitor. Nah, kemudian kunci kontak di onin. Nanti akan kelihatan apakah memang sensor suhunya rusak atau tidak. Biasanya kalau rusak itu dia suhunya itu min biasanya, meskipun motornya dihidupkan. Nah, ini motornya dinyalain dulu ya. Nah, dinyalain, ini bisa kelihatan nih motornya 1400-500 rpm. Nah, ini ya. Lalu kita cari sensor suhunya. Sensor suhu mana nih? Sensor suhu, bagian suhunya ini sensor O2. Nah, nih temperatur cairan pendingin min 20 derajat. Nggak mungkin kan suhu motor udah nyala itu malah min 20 derajat. Min 20 derajat itu suhu di kutub utara sana. Jadi kondisi motor dingin pun itu seharusnya nggak min 20 derajat ya. Ini min 20. Berarti ini emang ada kerusakan di bagian sensor suhunya. Sekarang motor dimatiin, kemudian kita cek bagian sensor suhunya. Bagian sensor suhu ya. Sensor suhu di motor NMAX itu ada di sini nih. Nah, dicek dulu. Kalau misalkan rusak dibenerin, mungkin kabel putus atau digigit tikus atau memang sensor suhunya rusak. Nah tinggal diperbaiki atau diganti baru sensornya. Ya, oke bro, sensor suhu udah kita perbaikin. Posisinya di bawah sini yang nempel di silinder head. Sensor suhu udah kita perbaikin. Kabelnya digigit tikus. Nah, sekarang kita mau menghapus kerusakannya dulu. Caranya tadi alat diagnostiknya itu dulu ya. Alat diagnostiknya pasang lagi. Kemudian sudah dipasang, kita sambungkan nih di DTC. Nah, setelah sambungkan ke DTC, kita klik DTC, kunci kontak di onin. Di sini masih tertera kode P0118 meskipun udah kita perbaikin tetapi kenapa masih muncul? Karena belum di reset. Nah, kalau untuk menghapus data kerusakan ini, itu klik aja
reset ECM. Nah, reset ECM sukses. Kembali. Lalu kita cek di data monitor. Seharusnya suhunya udah normal lagi ya. Ini kunci kontak di offin dulu. Offin, kemudian kita ke data monitor, kunci kontak di onin. Lalu motor hidupin. Nah, di sini akan kelihatan sensor suhunya nanti berapa. Nih, bisa kelihatan kan? Sensornya sekarang 61 derajat. Makin naik, makin lama makin naik. Mesinnya kan makin panas. Ini sekarang udah berubah ke 62 derajat Celcius. Jadi ini udah normal ya. Udah normal nih. Sekarang motor dimatiin. Keluar dari aplikasi, lalu kita cek milnya masih nyala atau enggak. Oke, untuk alat diagnostiknya dilepas dulu. Dilepas dulu. Nah, udah. Sekarang kita cek nih, motor hidupin ya. Nyalain. Oke, lampu milnya udah kembali normal, udah mati. Ya, ini cara mereset motor injeksi yang sudah OBD2 ya. Sebenarnya sih nggak sesulit-sulit amat sih sama dibandingkan dengan yang masih versi lama ya. Ini cara untuk mendeteksi, mengetahui kerusakan di motor yang sudah memakai injeksi sistem OBD2. Sekian sedikit informasi dari arif.com, semoga membantu.